Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Kita kembali lagi dalam Embun Pagi. Bersama saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Bergangsan. Pada saat ini, kita akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah belajar bertindak bijaksana di segala keadaan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mengambil saat hening sejenak. Kita datang ke hadirat-Nya dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang saat ini masih dapat kami rasakan. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan, sehingga pada saat ini kami dibangunkan dengan kondisi tubuh yang sehat untuk bisa menyambut hari ini. Dan kami sungguh mohon sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kami mohonkan firman-Mu untuk dapat menuntun kami. Biarlah firman-Mu itu dapat menerangi jalan kami, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini bacaan kita diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapat hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan senantiasa memeliharanya. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita melihat seorang yang kaya, banyak sekali hartanya, dia punya kedudukan yang tinggi, tapi ternyata mudah ditipu. Sehingga segala harta yang ia punya dalam sekejap mata lenyap begitu saja. Atau pernahkah juga kita melihat seorang yang cantik rupawan, tapi bodoh. Seorang yang nampak indah untuk dipandang, tapi ternyata dia tidak mengerti apa-apa. Atau mungkin pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Itulah yang menggambarkan betapa manusia ketika hanya mengandalkan kekayaannya, kuasanya, kecantikannya, atau bahkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi jika itu semua tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, maka tidak ada gunanya. Kita tentu pernah mendengar bahwa warisan yang paling berharga adalah pengetahuan. Dan pengetahuan hanya akan berguna jika orang memiliki hikmat. Karena kita juga bisa melihat
Ada banyak orang-orang yang pintar secara akademis, namun dia tidak bijaksana. Setidaknya itu yang hendak dikatakan oleh penulis Amsal saat mengatakan, hikmat lebih berharga daripada permata. Bacaan kita pada pagi hari ini cukup menarik, karena kitab Amsal mencoba untuk menjelaskan tentang hikmat dengan cara mempersonifikasi hikmat. Hikmat dibuat seolah-olah dia adalah seorang manusia atau seorang ciptaan. Hikmat digambarkan sebagai ciptaan yang hadir bersama dengan Allah, yaitu sebelum dunia dijadikan. Kitab Amsal menggambarkan bahwa hikmat selalu hadir dan dikaitkan dengan Allah. Ketika Allah menciptakan dunia, ketika Allah menciptakan gunung-gunung, mempersiapkan langit, menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, menetapkan awan-awan di atas, Allah menciptakan segala sesuatu, dan saat itulah hikmat hadir bersama dengan Allah. Dan oleh karena itu, dalam bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa siapapun yang mencari hikmat, siapapun yang tekun mencarinya, maka Allah berkenan kepadanya. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hikmat? Bagaimana cara kita mencari hikmat? Karena kita tahu, dengan harta atau bahkan pengetahuan intelektual yang tinggi sekalipun, kita tidak bisa memiliki hikmat dari Allah. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah libatkan Allah dalam segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan hikmat, maka carilah Allah terlebih dahulu, maka Allah akan memberikan hikmat kepadamu. Banyaklah bercakap-cakap dengan Allah, bangunlah relasi yang intim bersama Allah, maka niscaya hikmat akan diberikan kepadamu. Saat ini mari kita lihat hidup kita. Apakah yang kita cari di dalam dunia ini? Apakah kita hanya mencari hal-hal yang menurut kita berharga? Atau kita sudah lebih sering mencari Allah dalam kehidupan kita? Jangan lupa bahwa ketika kita hanya mencari harta, kedudukan, relasi, dan lain sebagainya, semuanya tidak berharga di mata Allah. Namun ketika kita memiliki hikmat, maka apapun keadaan yang menimpa kehidupan kita, maka kita bisa bertindak atau melakukan tindakan secara tepat jika kita memiliki hikmat yang dari Allah. Oleh karena itu, sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum menentukan tindakan, libatkan Allah. Carilah pengertian dari Allah. Timbanglah segala sesuatu, dan biarlah hikmat yang dari Allah menuntun kita untuk bisa bertindak bijaksana dalam segala keadaan. Jadi, biarpun kita berada dalam situasi yang sulit, berada dalam krisis, semuanya
bisa terselesaikan dengan baik ketika hikmat telah kita dapatkan. Dan terlebih lagi, jika kita melakukan segala sesuatu dengan hikmat, Allah berkenan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, demikian renungan kita pada hari ini. Kita bawa di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas renungan yang telah menuntun kami dan mengingatkan kami bahwa kami perlu menjalin relasi yang lebih dalam dengan Allah, supaya Engkau sendirilah yang memberikan hikmat-Mu kepada kami, memberikan pengertian-Mu kepada kami, supaya kami bisa menimbang manakah yang baik, manakah yang harus kami lakukan, dan yang harus kami perbuat, supaya hidup kami benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, demikian embun pagi kita pada hari ini. Bersama saya, Pendeta Kris Nur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan, dan kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berhikmat, andalkan Tuhan, dan tetaplah bijaksana dalam segala keadaan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Amin.